Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdi al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqi Azza. Pada hari ini ya ikhwah, kita akan berbagi cara dan tutorial bagaimana cara membuat rempah dapur sebagai ramuan untuk penyakit asam lambung, atau yang kita kenal juga dengan penyakit 1001 sensasi ini. Ikhwah fillah rahimakumullah, pada dasarnya penyebab dari asam lambung ini adalah karena adanya pola makan yang salah, adanya pola pikiran yang keliru. Baik ya ikhwah, pada hari ini kita akan sampaikan paling tidak ada dengan 3 cara. Boleh dipilih salah satu di antara 3 cara yang kita sampaikan ini. Yang pertama adalah dengan cara mengambil 1 rimpang temulawak dan 1 kunyit, kemudian 2 bahan ini diparut. Setelah diparut, boleh ditambahkan air dengan 1 gelas, kemudian diperas sehingga mengeluarkan saripatinya. Kemudian setelah itu dipanaskan hingga mendidih. Setelah itu diangkat, kemudian dibiarkan hingga menjadi hangat. Setelah hangat baru dicampur dengan madu 2 sendok. Nah, namun sebelum dikonsumsi, alangkah baiknya ramuan ini diruqyah dulu. Tentunya ayatnya nanti setelah ini yang kita sampaikan. Ramuan ini dikonsumsi 2 kali sehari selama 4 bulan ya. Selama 4 bulan harus telaten. Sekali lagi harus telaten. Ini yang pertama. Adapun dengan cara yang kedua adalah dengan cara membuat air tajin, air nasi yang mendidih, kemudian nanti setelah itu baru dicampur dengan madu 2 sendok juga. Kemudian diikuti dengan mengkonsumsi gamat. Ini cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga adalah dengan mengkonsumsi talbinah. Dengan mengkonsumsi talbinah, ada namanya bubur talbinah, sudah banyak dijual oleh orang di toko-toko herbal biasanya. Ataupun paling tidak, ataupun kalau tidak ada, bisa dengan meminum air kelapa tua yang dirutinkan setiap hari. Namun ketiga bahan cara yang kita sampaikan ini, maka sebelum dikonsumsi, maka hendaklah diruqyah dulu dengan ayat-ayat sebagai berikut. Yang pertama yakni surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah ayat 248, kemudian surah Al-Baqarah ayat 255, kemudian surah At-Taubah ayat 25 sampai 27, kemudian surat At-Taubah ayat 128 sampai 129, kemudian surah An-Nahl ayat 68 sampai 69, kemudian surah Al-Isra ayat 82, kemudian surah Az-Zumar ayat 22 sampai 23, kemudian surah Al-Fath ayat 1 sampai 4. Inilah ayat-ayat yang dibacakan kepada ramuan yang kita sebutkan di atas. Dengan 3 cara yang kita sebutkan di atas, boleh dipilih salah satu di antara yang 3. Tentunya kita harus mengikuti polanya juga, baik dari pola makannya ataupun dengan menghindari pantangan-pantangan selama mengkonsumsi cara yang kita sebutkan 3 di atas. Yakni ya, pantangannya kita hindarkan dulu yang namanya makan yang bersifat asam, pedas, kemudian susu, santan yang mengandung gas maupun yang mengandung
getah. Ya. Ini yang perlu kita hindari selama mengkonsumsi ramuan yang kita sebutkan di atas. Kemudian untuk menunjang proses kesembuhan untuk lebih cepat, diantaranya berolahraga, paling tidak dengan cara jogging, jalan kaki, kemudian berpuasa, ya, puasa sunnah Senin Kamis insya Allah bisa membantu. Kemudian berjemur juga bisa. Kemudian sedekah, kemudian minum air zam-zam. Kemudian yang terakhir adalah menjaga pola pikiran. Jangan sampai kita stres, ya. Menjaga pola pikir agar kita tidak sampai stres, ini yang penting. Ikhwan fillah rahimakumullah. Barangkali ini dulu video yang kita sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kepada saudara-saudaraku yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit asam lambung, anxiety, GERD, asam lambung dan segala macam gastritis. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifaan la yughadiru saqama. Sekian dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.